kembali di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Kita ya akan mengorek-ngorek beliau. Jabaning urusannya teh mutasi promosi. Iya. Kita bisa melihat gak sih atau merasakan before afternya gitu setelah sistem merit itu berjalan. Dengan kita menempatkan orang-orang yang cocok, keahliannya, latar belakang pendidikan dan seterusnya, ternyata bisa mendorong capaian-capaian yang ditetapkan oleh pimpinan gitu. Dengan jalan apa? Misalkan dengan jalan pendidikan atau diklat, magang gitu. Itu kan banyak cara dilakukan. Kita siapkan aplikasi yang ada di kami itu boleh di aplikasi. Kalau kita membandungi ya, bukan menjakarta ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Kang Ibu Kabid. Ya. Baik, alhamdulillah kita kembali di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Nah, di episode kali ini teh alhamdulillah gitu ya, Bu Kabid sudah bisa berkenan hadir lagi setelah sekian lama gitu. Kayaknya biasanya kan alhamdulillah ya Bu Hermin warawiri aja gitu kan, tapi di beberapa bulan-bulan terakhir ini kayaknya sibuk sangat gitu. Enggak. Dengan agenda-agenda besarnya gitu kan, yang ternyata sudah mulai rengsek ya Bu ya. Oh iya, kita kenalkan dulu nih, beliau sebenarnya tidak asing, beliau adalah Bu Hermin Wijaya STMkom, dan beliau adalah Kepala Bidang Mutasi dan Promosi. Kalau sebelum-sebelumnya beliau menjabat di Kabid PPIK. Iya. Gitu, pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian seperti itu. Jantan semakin kuat nih kita ya akan mengorek-ngorek beliau. Apalagi gitu ya, urusannya apalagi coba. Jabaning urusannya teh mutasi promosi. Iya. Sesuai dengan nama bidangnya. Nama bidangnya promosi. Biasanya term-term waktu-waktu tertentu teh semua mata memandang padanya. Katanya disebutnya apa, malaikat pencabut nyawa. Iya. Nah itu dia. Bu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya sedang serak-serak bagaimana sih ya? Agak-agak batuk ini. Jadi nanti kalau ada suara-suara punten. Semakin seksi nanti suaranya Bu. Iya. Tantri BKD jangan lupa itu tidak boleh lepas. Kayaknya bisa lepas itu suaranya. Tantri klotak BKD. Baiklah Kang Teteh, kita akan ngobrol seputaran, memang ya pasti seputaran mutasi promosi itu sendiri di kabar-kabar tahun-tahun ini ya, atau bahkan tahun-tahun yang sebelumnya. Apa saja sih kita relevansi tupoksi atau pekerjaan yang melekat di Ibu dan tim di mutasi promosi ya Bu ya. Kalau di antara sekian banyak hal yang jadi urusannya di MP itu, di antaranya adalah pasti sistem merit. Walaupun pasti ya Bu ya, sistem merit itu sendiri atau manajemen talenta itu tidak tok di bidang MP, pasti kan harus ada pengembang tim dari bank tuh, dari segala aspek itu, kinerja dan lain-lain. Nah, menurut Ibu atau sejauh ini ada gambaran Bu evaluasi sistem merit kita? Warawiri pasti ngobrol tesernya sistem merit gitu, kaban, para kabin juga pasti termasuk Ibu diantaranya. Ada perkembangan Bu sistem merit di Pemprov Jabar ini seperti apa, kabar-kabar baiknya? Iya. Udah nih, langsung jawab. Udah. Iya, sebelumnya selamat bertemu lagi Akang Teteh dengan saya. Sudah lama nih nggak diajak ngobrol di podcast sama Bu Ruli. Baru sekarang lagi. Ya semenjak saya masuk. Iya, mutasi. Mutasi promosi. Kayaknya ini kabid baru sebetulnya. Kabid baru di MP. Kabid baru yang kaget ditempatkan di situ. Ya terkait tadi pertanyaan sistem merit. Kita memang dievaluasi, diukur sistem meritnya itu selama 2 tahun sekali. Terakhir itu di tahun 2002 ya kalau nggak salah, 2002. Nah sekarang di 2024, alhamdulillah kita sudah dievaluasi kembali dan dalam hal ini dilakukan oleh KASN. Meskipun memang KASN ada kabar katanya mau
dibubarkan. Jadi tinggal menunggu PP-nya. Tapi mereka masih terus menjalankan tupoksinya sehingga bisa mengevaluasi sistem merit yang ada di kita. Nah, di tahun 2022 itu kita sudah mencapai 395,5. Di 2 tahun berjalan kita melakukan banyak lagi perbaikan-perbaikan, kemudian juga banyak juga inovasi yang kita lakukan untuk manajemen ASN ini. Dan alhamdulillah hasil pleno meskipun memang belum secara resmi. Jadi kita ngintip-ngintip nih cari-cari informasi dari aplikasi Si Pintar KSN dan sudah ditetapkan melalui pleno di KSN. Alhamdulillah naik teh. Masya Allah. Gitu. Jadi yang tadinya 395,5 sekarang pas 400. Luar biasa. Pas 400. Kalau nggak salah nilai maksimalnya 410 kalau nggak salah. Yang mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mencapai nilai maksimal. Dan ini ada berdua secara nasional. Tidak hanya Pemprov Jabar yang nilainya 400, ada juga dari BPOM kalau nggak salah. Nilainya 400 juga. Tapi ini belum resmi sih. Cuman informasi-informasinya seperti itu. Nah, yang menjadi bangga ke kita juga BPOM itu bisa mencapai 400 itu setelah bekerja sama dengan kita. Gitu. Jadi kita maju bersama meskipun BPOM istilahnya belajar ke kita atau misalkan benchmark ke kita, tapi nilainya bisa mencapai yang sama dengan kita. Gitu. Luar biasa. Berguru dan sama dengan gurunya gitu kan. Itu. Berarti kan itu sebetulnya pasti kaidahnya pasti kita sebagai tim ya mungkin sama aja ya kalau dari dalam segi hal mah kalau udah berjalan. Tapi kan leadernya gitu kan bisa mensupport sampai sama dengan ini, guru tuh pasti seneng bangga ya Bu ya. Iya. Banyak beberapa kabupaten kota, provinsi yang sudah bekerja sama dengan kita bantu dorong, kita bantu pendampingan dan seterusnya, magang segala macam. Itu semua pada naik nilainya. Luar biasa. Berarti betul ya, manfaat dari benchmarking itu sendiri insya Allah sudah berjalan sebagaimana mestinya ya Bu ya. Cuman mungkin tuntutan kita ke depan, kita juga tidak hanya melayani di luar Jabar, kita juga punya 27 kabupaten kota yang perlu kita dorong juga. Pendampingan ya Bu. Pendampingan. Garut itu sudah lumayan naik, kemudian Garut, Tasik, Subang sudah mulai sering konsultasi ke kita. Alhamdulillah. Jadi nanti terempek sadayana saya gitu ya. Kalau jadi maju bersama. Induknya sudah 400 nanti mengekor 27 juga mau lebih di 400 gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Nah, sebetulnya dari sistem merit itu sendiri kita bisa melihat gak sih atau merasakan apakah gitu before afternya gitu setelah sistem merit itu berjalan tuh yang nampak gitu Bu seperti apa? Kalau dikembalikan ke core value-nya ASN berakhlak, itu sedikit banyaknya dengan kita diterapkannya sistem merit itu sudah bisa terlihat perbedaannya. Mungkin secara secara tidak langsung itu akan terasa di nilai RB kita, reformasi birokrasi. Itu lumayan. Setelah kita terapkan nilainya menjadi naik. Sakip juga sama. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya memang misalkan reformasi birokrasi itu adalah dikelola oleh biro organisasi misalkan. Tapi dengan kita menempatkan orang-orang yang cocok di tempatnya sesuai dengan keahliannya, latar belakang pendidikan dan seterusnya, itu ternyata bisa mendorong capaian-capaian yang ditetapkan oleh pimpinan gitu. Nah itu jadi secara tidak langsung memang merit ini bisa berpengaruh dari sisi layanan. Kita bisa lihat layanan-layanan yang ada di Pemprov Jabar, rumah sakit ya tentang kesehatan, layanan pendidikan itu bisa meningkat lebih baik lagi gitu ke sana. Seiring sejalan ya Bu ya, berkorelasi sangat positif berarti untuk menjadi perbaikan dalam seluruh lini lah gitu ya di segala aspek, karena di bisnis merit itu sendiri 8 aspek itu mutlak ya. Betul. Pasti kan didukung untuk mendukung itu tuh perlu tadi dorongan-dorongan dari semua lini itu tadi gitu kan. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin keren ya Bu ya. Amin. Nanti mah sanes 400 deui dan sanes 410 di dugi 500 mana we Pak Jabar mah.
pengecualian. Khusus untuk Jabar, tapi kan nilainya cuma 410. 410, berarti kita masih punya PR kalau untuk penyempurnaan berarti di 10 ya. Tapi ini 400 oke sudah luar biasa sangat ya itu untuk apalagi di secara nasional juga tidak mudah pastikan, baru beberapa instansi lembaga saja yang ini. Mungkin yang sulit itu mempertahankan gitu. Nah, itu dia. Kalau kita ngejar nilai, kita ngejar evidence segala macam itu mungkin bisa, tapi mempertahankan ini. Itu. Karena banyak juga beberapa instansi baik pusat maupun daerah yang nilainya tadinya bagus turun ada. Seperti itu. Tantangan tersendiri ya, untuk yang pengelola merit sistemnya ini yang menjadi tantangan bagaimana kita menjaga ini agar terus berjalan dengan baik, bahkan meningkat gitu. Betul. Jadi kita dituntut terus aja gimana nih cara memperbaikinya, cara meningkatkannya. Betul. Di antara sekian banyak tadi dan 8 aspek tadi yang ada gitu, yang pasti relevansinya rada kuat dengan bidang yang Ibu emban itu, misalnya mutasi promosi itu berkaitan dengan manajemen talenta ya Bu. Nah, sebetulnya Jawa Barat itu sudah seutuhnya kah gitu untuk menerapkan manajemen talenta itu sendiri secara utuh, atau masih ya kayaknya masih harus ada apa-apa gitu Bu Kabid? Kita berusaha untuk menerapkan secara utuh gitu. Tapi memang ini untuk manajemen. Jadi manajemen talenta itu adalah salah satu bagian dari merit system. Jadi manajemen talenta yang dalam hal ini dikelola oleh teman-teman di bidang Bang Tur, di bidang Bu Anita sekarang. Itu betul-betul menerapkan manajemen talenta untuk semua pegawai yang ada di Pemprov Jabar. Kita lihat dari sisi kemampuannya, kompetensinya, kemudian pendidikannya, itu yang harus kita dorong terus sehingga pegawai-pegawai ini bisa terpetakan mana saja sih yang harus didorong untuk kompetensinya gitu. Dengan jalan apa, misalkan dengan jalan pendidikan atau diklat, magang gitu. Itu kan banyak cara dilakukan oleh teman-teman Bang Tur untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga tuntutan organisasi untuk pencapaian akselerasi pembangunan itu bisa tercapai dengan baik itu, dengan didukung oleh SDM-SDM yang mumpuni, yang kuat dari berbagai sisi, integritasnya, kreativitasnya itu sangat diperlukan dalam hal ini untuk akselerasi pembangunan. Pastinya ya Bu ya. Nah, tadi pasti tadi sampaikan bahwa kita juga di manajemen talenta dengan di bidang pengembangan aparatur gitu melekat ya Bu ya, maksudnya kuat gitu dalam hal tupoksi juga mendukung untuk itu gitu. Nah, ada nggak sih Bu nih apa yang bisa kita sampaikan gitu ke teman-teman atau kepala perangkat daerah atau instansi pemerintah lainnya gitu, khususnya terkait manajemen talenta ini? Tadi Ibu sih sampaikan gitu ya, mendukung untuk pendidikan lanjutan, lalu ada lagi magang-magang, tidak hanya dalam tapi juga misalnya udah mulai keluar negeri ranahnya, terus juga mungkin berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan tertentu dengan rencana suksesi itu seperti apa Bu? Kalau untuk yang pendidikan itu memang harus jangan bosan ya kan, kita kejar belajar tuh sampai masuk liang lahat gitu istilahnya. Jadi kita jangan bosan untuk terus belajar dengan berbagai cara. Sekarang dengan dengan kondisi atau semua serba digital, akses untuk kita belajar tuh banyak banget gitu. Kemudian untuk tadi terkait dengan rencana suksesi gitu kan. Memang kita juga dengan merit system ini semua pegawai itu memiliki profil-profil yang bisa kita lihat. Seseorang ini ternyata tidak cocok nih ditempatkan di sini. Apakah harus dipindahkan atau bisa dengan didorong diberikan penugasan khusus atau diberikan pendidikan gitu atau diklat, itu bisa seperti itu. Jadi tidak melulu harus pindahkan ini nggak cocok gitu. Jadi kita ada treatment dulu. Tentunya ini juga harus melibatkan pimpinan terdekatnya, dalam hal ini perangkat daerah dengan kondisi SDM yang ada tuh seperti apa. Dan ini juga bisa dikomunikasikan baik itu dengan bidang Bang Tur dalam hal ini atau misalkan dengan BPSDM, dan kebetulan BPSDM dengan Bang Tur ini jalinannya sangat kuat. Sehingga dalam hal pengembangan SDM itu selalu jadi BPSDM tergantung dengan Bang Tur juga tergantung dengan BPSDM seperti itu untuk pengembangan. Nah, untuk rencana suksesi tadi kami pun dari bidang MP tuh banyak ada beberapa yang harus kita lakukan.
kita juga harus mulai memetakan mana sih yang yang harus kita dorong. Kemudian kita nanti mungkin akan ada permintaan juga ke Bank Tur lagi nih terkait dengan assessment gitu ya. Mana saja yang harus kita lakukan assessment, karena assessment itu setahu saya ada beberapa tingkatan. Iya, betul. Beberapa tingkatan yang harus yang sudah ditetapkan, sehingga apakah seseorang ini cukup dengan assessment sedang gitu, sedang sederhana gitu kalau nggak salah, sederhana, sedang, kompleks kalau nggak salah itu tingkatannya. Nah seperti itu, jadi untuk melihat kompetensi pegawai apakah cocok di suatu jabatan tersebut gitu, tentunya dengan SKJ gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh biro organisasi. Betul. Iya pastinya seperti itu. Ya betul, berrelevansinya melekat ya, tidak hanya ini, apalagi zaman TOTS gini ya, team of teams itu menjadi semakin dinamis untuk kita berkolaborasi seperti itu. Menindaklanjuti kolaborasi tadi kan sebetulnya sudah disebutkan ya Bu ya, kalau gimana pun Pemprov jadi induk lah gitu untuk kabupaten kota itu kan, terkait manajemen talenta dan lain-lain juga. Di antaranya juga pastinya dengan sistem merit. Tadi disampaikan Bu Kabid juga sampaikan bahwa PR-nya kita juga ngajak ya rekan-rekan atau seluruh instansi pemerintah kabupaten kota gitu untuk bisa pelan-pelan juga kita bareng-bareng. Ini ikhtiar kita apa nih sejauh ini Bu, selain ya pastinya ada benchmarking dan lain-lain itu untuk pendampingan kabupaten kota biasanya kalau spill mah ya beliau-beliau itu pasti ini ya tour of duty ya Bu ya. Pengawalan gitu ya, pendampingan ke kabupaten kota itu sudah sejauh mana Bu, dan kemana aja nih? Karena saya baru di mutasi promosi, yang sudah saya ikuti itu ke Subang, ke Garut itu sudah. Jadi jadi harus ada apa sih, lamun itu mah lamun orang suka teh ada timbal baliknya gitu lah. Jadi kalau misalkan gini, kita tuh pengen gitu, kita pengen mendorong satu kabupaten A misalkan, tetapi yang didorongnya itu ada alim gitu. Nah kayak gitu, jadi kita tuh harus saling berbalas gitulah kayak gitu. Jadi kalau kita mau membantu, ya dia yang dibantu juga, ayo kita kerjakan gitu. Tapi ini pun kita juga tidak menutup mata bahwa yang bersangkutan tidak mau. Ini mungkin berbagai faktor lah yang penyebabnya. Entah itu dari SDM-nya, entah itu dari anggarannya, atau bahkan komitmen dari pimpinannya. Nah itu. Karena memang enggak juga yang namanya sistem merit ini tergantung dari komitmen pimpinan. Kalau pimpinannya sudah kuat, ingin menerapkan, itu insya Allah akan dengan mudah kita jalankan gitu. Kalau dari mulai bahan-bahan atau apapun gitu ya, bahkan ke aplikasi, itu kita siap bantu semua. Kita siapkan aplikasi yang ada di kami, itu boleh replikasi kita ke provinsi lain aja, membolehkan. Apalagi masa ke kabupaten kota enggak gitu. Apalagi yang serumah gitu di Jawa Barat gitu ya, pastinya akan sangat all out support itu kita. Makanya jangan sungkan ya Bu ya untuk itu kita. Karena kan tuntutan ke depan juga sama. Kalau kita pelajari Undang-Undang 20/2024 itu yang baru pengganti Undang-Undang ASN nomor 5, itu nanti akan ada talenta nasional, di mana nanti setiap pegawai itu akan dikumpulkan dalam satu wadah, entah itu aplikasi atau apapun gitu ya. Itu untuk melihat talenta-talenta nasional, dan harus siap. Misalkan Teh Ruli ini bagus diincar ke Kementerian Kesehatan misalkan, itu harus siap. Kalau IKN Bu, nggak boleh ya, nggak boleh nolak. PNS Anda. Nah kayak gitu, jadi memang perlu waktu. Mungkin dari pusat juga sedang menggodok bagaimana membentuk talenta nasional. Tapi kita juga di Jawa Barat, ini cita-cita juga di Jawa Barat juga ingin membentuk talenta Jawa Barat gitu. Jadi sehingga pada saat nanti pusat akan melakukan itu, kita udah siap gitu. Siap. Seperti itu. Betul. Iya, kita harus siap mengenai seperti itu. Nah, tadi juga agak disebutkan bahwa manajemen talenta nasional, wah ini gagasan luar biasa juga ya. Berarti mau nggak mau kita jadi satu entitas yang luar biasa secara nasional gitu, dan
berarti indikator segala halnya tuh sudah standardized-nya nasional juga gitu, nggak bahkan tidak bukan hal yang tidak mungkin mengadaptasi hal-hal yang sifatnya universal, internationally misalnya standar seperti itu. Sehingga menuntut kita juga harus meningkatkan kompetensi. Betul. Karena nanti lawannya bukan hanya di kantor saja atau di kabupaten saja atau di provinsi aja, tapi nanti nasional. Iya, gitu. betul Seperti itu. Nah, makanya dari itu, ini juga menyikapi itu tadi ngomong-ngomong soal IKN ya Bu ya, Bu Kabid. Ini juga kan menjadi satu isu tersendiri sih mungkin kalau kita membandungi bukan menjakartai. Kalau kita tengetkan bahwa ternyata kan isu terkait IKN juga apakah mungkin ada dampak tuh Bu, karena Ibu di mutasi promosi nih kan, apalagi kita punya istilahnya e-talent gitu, akuisisi talenta gitu. Itu apakah ada dampak gitu ketika isu itu muncul? Walaupun tadi saya sampaikan, tegaskan ya Bu Kabid juga sampaikan tidak boleh kalau ASN mah menolak. Iya. Harus siap sedia gitu kan. Tapi itu ada korelasinya nggak Bu, misalnya tadi atau tidak hanya fokus di IKN sih, mungkin kabupaten kota juga berkaitan dengan akuisisi talenta itu sendiri seperti apa? Iya, untuk kaitan dengan kondisi IKN yang sekarang katanya sudah mulai dipersiapkan ya. Iya. Kemarin saya dapat video tempat tinggal ASN untuk di IKN. Ada sudah lengkap di sana. Itu secara tidak langsung berpengaruh ke kita teh. Jadi kita tuh pada saat kita secara rutin nih dari tahun 2021 kalau nggak salah membuka pintu untuk masuk Jawa Barat, ASN manapun atau PNS luar Jawa Barat untuk masuk ke Jawa Barat. Begitu kita buka itu hampir 50% itu pesertanya dari kementerian, dari pemerintah pusat. Mungkin kepikirnya, aduh daripada saya pindah ke IKN, mendingan pindah ke Jawa Barat gitu. Iya, tetangga gitu. Tetangga. Kalau kita sih ya terbuka gitu, karena memang kita memproses e-talent itu betul-betul terbuka, transparan dan sebagainya lah ya. Tidak ada, apalagi jauh-jauh dengan ada uang gitu, enggak ada. Itu kita ada tahapan-tahapannya, sampai kalau nggak salah ada 8 tahapan gitu ya untuk masuk tes ke Jawa Barat itu. Bahkan ada yang 1 sampai 1 kali lolos itu ajaib itu. Ada sampai 4-5 kali. Luar biasa. Ikut tes lagi sampai dia lolos masuk ke Jawa Barat. Nah itu didominasi oleh pemerintah pusat, 50% ya gitu. Meskipun dengan tahapan yang sulit gitu ya. Karena kenapa kita sulit banyak tahapan, banyak sampai 8 tahapan itu, karena memang kita mencari betul-betul talenta-talenta terbaik yang ada di luar Pemprov Jabar untuk membantu ya tadi kembali lagi akselerasi pembangunan di Pemprov Jabar gitu, kebutuhan-kebutuhan SDM di Pemprov Jabar. Makanya kita betul-betul menseleksi sampai ke sedetil-detilnya gitu, dari mulai administrasi sampai nanti ada wawancara gitu. Luar biasa loh Bu. Betul, tahun ini juga 2024 ini juga tadi Bu Kabid sampaikan ada 8 tahapan, tapi yang tahun ini juga ada tes khusus ya, namanya teh apa, MMPI atau apa gitu ya, yang pastinya itu luar biasa berdampak loh Bu. Sebagai unit kerja yang juga mendapatkan hasil dari e-talent itu sendiri, bisa merasakan gitu, bisa merasakan perbedaan kontribusi teman-teman yang dari situ. Makanya memang harus dipertahankan. Jangan tadi cita-cita bersama gitu, saya sampaikan Bu Kabid bahwa untuk membangun Jawa Barat itu betul gitu realisasi. Jadi tidak hanya sekedar isu perpindahan saja, tapi membawa dampak-dampak yang jauh lebih baik. Bu Kabid boleh diceritakan ini gambaran nih, misalnya pasti banyak peminat sih sampai sekarang juga ya. Banyak. Sekarang kita lagi proses nih gelombang 1 di 2024. Ya itu dia. Bocoran atau napi gambarannya Bu, tes-tes itu tersendiri atau napi apa gitu yang 8 itu atau MMPI itu sendiri seperti apa Bu? Ini ya tadi sudah sampaikan ada 8 tahapan dari mulai seleksi administrasi. Di situ seleksi administrasi pun teman-teman sampai membobot gitu, membobot mana yang ini lengkap atau tidak, kemudian apakah ini pendidikannya seperti apa, itu sampai detail pendidikan, linearitas pendidikan kita lihat. Misalkan seseorang daftar ke
Pranata komputer misalkan ya, atau jangan Pranata komputer dah karena itu mah Jafung, pengolah data atau pengolah sistem informasi. Tetapi latar belakangnya adalah orang geodesi misalkan, atau orang orang sipil misalkan, itu tidak nyambung. Nah itu tuh linearitas kita lihat dulu gitu. Kemudian latar belakang pekerjaan, pengalaman dan seterusnya. Nah dari situ nanti ada tes lagi, tes kebidangan. Nah ini bidang ini kita pun tidak berdiri sendiri Teh. Jadi tidak hanya BKD yang menyusun soal, itu melibatkan instansi yang nanti akan menerima. Misalkan untuk tadi pengolahan sistem informasi yang ada di Diskominfo misalkan, orang Diskominfo yang bikin soal. Untuk pengukur jalan misalkan, orang Bina Marga yang bikin soal gitu. Jadi karena kita kan terbatas kemampuan pengetahuan tentang itu gitu ya. Jadi melibatkan instansi terkait. Nah setelah bidang kemudian asesmen itu dibantu oleh teman-teman asesor di kita. Jadi peserta e-talent itu pasti akan, aduh ini tes apa lagi dengan selama tes juga lumayan ketat gitu. Diawasi beberapa orang. Nah setelah itu nanti ada wawancara. Wawancara juga 2 tahap. Pertama mereka harus mewawancara calon atasannya. Apa sih yang bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan di jabatan itu? Dan inovasi apa yang nanti akan disampaikan terkait dengan temuan atau pekerjaan yang nanti harus dilakukan. Itu mereka mewawancara. Nah setelah itu mereka membuat semacam makalah gitu ya. Nanti akan diapakan gitu sih masalah itu. Kemudian nanti ketemu lagi, wawancara lagi gitu. Nah setelah itu juga lanjut lagi ke yang MMPI tadi. MMPI ini kenapa kita adakan? Karena dari hasil evaluasi, meskipun memang sekitar 80-90% itu perangkat daerah puas dengan pegawai hasil e-talent ini. Tapi kami temukan juga ada beberapa yang perlu kalau dibilang aneh terlalu jauh ya. Ya pokoknya ada catatan gitu ya. Akhirnya kami berpikir dengan tim coba dibahas, Bu gimana kalau dengan MMPI itu akan terpetakan gitu karakter seseorang itu seperti apa. MMPI ini memang dilakukan oleh untuk anak-anak CPNS itu pernah. CPNS yang baru masuk itu harus MMPI. Di situ memang nanti akan kelihatan karakternya, niat, maksud, tujuan untuk dijabar seperti apa. Nah ini kami bekerja sama dengan rumah sakit jiwa. Jadi nanti mereka itu dengan biaya sendiri gitu. Saking pengennya gabung dengan Jabar, mereka juga mau bersedia biaya sendiri. Nanti kita fasilitasi ke RSD-nya. Nanti mereka yang mengurus daftar, kemudian nanti hasil tesnya diserahkan ke kami. Nah nanti kami akan meminta bantuan lagi ke asesor untuk dipelajari hasil MMPI ini. Sehingga menjadi salah satu syarat nanti apakah yang bersangkutan diterima atau tidak. Misalkan hasil tes teknisnya bagus, tapi ternyata ada catatan nih di MMPI, ini nanti akan menjadi pembahasan tersendiri bagi kami. Jadi nanti kami ada pleno akhir mungkin ya, selain catatan dari calon atasannya. Karena kan calon atasannya mewawancara dan calon atasannya pasti akan ada feeling nih, begitu ngobrol ini teh bagus tapi kok gini, atau misalkan ini teh bagus tapi hasil tesnya jelek gitu, kayak gitu-gitu. Nah ini catatan dari pewawancara pun kita menjadi pertimbangan juga, gitu. Seperti itu teh. Oh berarti jadi semakin paripurna ya, udah 8 teh dilengkapi dengan MMPI tadi ya. Jadinya tadi kalau Bu Kabid sampaikan 90% sih sudah puas, sangat puas dengan hasil yang ada gitu. Tapi ternyata masih ada gap 10%-nya itu sendiri diikhtiarkan dengan itu ya. Jadi mudah-mudahan tadi selected ASN-nya tuh udah luar biasa yang betul-betul. Makanya jadi pasti satu kebanggaan untuk teman-teman yang memasuk Jabar dengan akuisisi talenta ya. Ini juga pesan juga ya buat para peserta e-talent. Itu kalau misalkan ada yang mengatasnamakan BKD gitu ya, minta sejumlah uang, jangan dipercaya karena kita mah tidak. Kalaupun ada biaya ya tadi MMPI silakan aja itu bayar sendiri gitu kan. Karena sesuai dengan aturan yang di RSJ. Kenapa kita ke RSJ? Karena memang itu kan
instansi kita. Jadi koordinasinya lebih enak lah. Iya, iya. Dan ini yang datang juga lumayan juga teh, bermodal juga. Ada yang dari luar kota, bahkan luar pulau. Masya Allah. Itu harus datang ke sini pada saat wawancara dan Iya, iya. MMPI. Ya pasti kan keluar untuk tiket, Betul. untuk akomodasi. Betul. Berarti Jadi kesungguhan. mudah-mudahan lolos gitu lah. Amin, diantas di Jabar pokoknya. Nah, Bu Kabid, ini sebenarnya kan kita juga nih utamanya kami di sekretariat itu kan pasti bersentuhan dengan tim humas ya Bu ya. Itu juga pasti ada aja gitu yang masuk yang mempertanyakan perihal mutasi untuk ASN dalam hal ini PNS dan P3K gitu. Itu seperti apa sih Bu? Ada aturan yang berbedakah gitu untuk teman-teman PNS atau P3K? Terus aturannya itu sendiri seperti apa, Manawi Bu? Kalau PNS mah itu untuk internal internal Pemprov Jabar gitu ya. Itu bisa mengajukan mutasi atas permintaan sendiri melalui aplikasi yang sudah kita siapkan, iMutasi. Nanti di situ ada syarat-syaratnya, ajukan aja. Tapi sampai sejauh ini masih aja gitu PNS yang saya pengen pindah, ya ajukan aja di iMutasi Iya, gitu ya, belum tersosialisasikan ya. Makanya ini juga PR juga buat kami gitu ya, biar ini tersosialisasikan. Padahal itu udah ada gitu. Mereka pasti siap Jabar udah punya lah ya. Iya, semua pasti juga. Itu di situ ada iMutasi, sok ikutin aja di sana. Memang kita memproses iMutasi itu, perpindahan APS itu setahun 2 kali gitu, setahun 2 kali. Jadi nanti akan ada tahapan lagi. Jadi wayahna lah jadi PNS Pemprov Jabar mah banyak tes gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau pengen mutasi itu pasti ada wawancara lagi gitu seperti itu. Nah, itu mah tahapan gitu ya, tahapan yang harus proses yang harus dilalui oleh PNS yang ingin pindah. Nah, kalau untuk yang P3K itu sesuai dengan Permen PAN 36 2018. Kalau P3K itu P3K itu tidak boleh pindah karena memang yang bersangkutan itu sudah tanda tangan kontrak bahwa yang bersangkutan bekerja di sana sesuai dengan peminatan pada saat, kalau tahu saya dulu waktu di PPIK, P3K itu akan mendaftar ke jabatan dan posisi kerja di situ gitu. Jadi memang selama dikontrak sama 5 tahun ya selama 5 tahun di situ, tidak boleh pindah. Kalau pengen mutasi dalam hal misalkan ganti jabatan, pindah posisi, itu harus ikut tes lagi kalau formasinya disiapkan. Gitu. Nah itu mungkin kalau untuk P3K. Kalau PNS sekali lagi itu boleh diajukan pindah, itu boleh. Tapi kalau PNS yang dari luar masuk ke Jawa Barat, itu kita akan lihat saringan pertama itu kita lihat dari NIP. Karena di situ ada larangan untuk PNS yang NIP-nya 2018 itu tidak boleh pindah dulu selama 10 tahun. Jadi 2018 10 tahun kemudian baru bisa pindah. Itu ada tuh yang pengen tinggal 6 bulan lagi, misalnya saya 6 bulan. Ini kan proses perpindahan juga masih lama, per bulanan juga. Nanti pas saya proses pasti sudah masuk. Tapi tetap kita tolak. Secara di atas kertas kan belum menunjukkan ya Bu ya. Gitu. Jadi tetap itu saringan pertama gitu. Kalau nggak salah untuk PNS 10 tahun, kemudian kalau anak-anak yang lulusan IPDN itu biasanya dikuncinya 2 tahun. 2 tahun. Dan itu dikuncinya bukan dari kita teh, dari BKN. Jadi kalau kita proses pun, misalkan kekeh nih, pengen ikut sampai membawa punten, bawa pimpinan lah, bawa ini, bawa itu. Akhirnya karena kita kalah gini di bawah, ya udah sok ikut tes. Nanti kita proses mental di sananya gitu, di pusatnya gitu. Karena memang itu aturan pusat. Permen PAN itu yang mengatur. Jadi kita tidak boleh memindahkan sebelum 10 tahun. Siap. Jadi catatan ya Kang Teteh, kita untuk kita jadi pedoman bersama gitu ya Bu Kabid ya. Betul Bu, jadi memang pasti patarosan itu seputar itu, mutasi yang internal, belum lagi yang Jafung dan lain itu kan pasti ranahnya juga, kalau Jafung bukan lagi di Bu Kabid MP ya, ada di Bu Anita gitu. Seperti hal itu menjadi isu. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin gencar nih untuk mensosialisasikan gitu kebijakan-kebijakan seperti ini ya, salah satu diantaranya seperti ini ya, kita ngobrol ya Bu ya, untuk itu mekanisme perpindahan, ada mutasi, tadi ada talent, ada mutasi juga ternyata ada pengajuan sendiri bisa APS, tapi yaitu
prosesnya ditempuh udah sadaya oke gaduh siap jabar kalau Iya. ASN jabar mah. Kecuali Pasti kalau terang. yang diam-diam tahu-tahu keluar SK itu namanya redistribusi. Nah, eta Tapi benten redistribusi deui. itu kan suka protes nanti itu teh dia gitu. Jadi makanya kalau redistribusi ini memang khusus permintaan pimpinan. Betul. Itu yang baru kita baru kita laksanakan, kita proses kalau pimpinan memang mengharuskan untuk perpindahan orang Iya, tersebut gitu. iya. Tapi yang namanya redistribusi ada aja gitu ya. Iya. Baik pimpinannya, baik yang bersangkutannya pasti Atau mempertanyakan. rekannya. Atau rekannya. Kenapa? Saya masih gitu? butuh ini, Nah, gitu. nggak mau dialihkan. Padahal kan Seperti itu. untuk ya tadi kenapa kita punya atau menerapkan manajemen talenta itu untuk menyebarkan talenta-talenta yang bagus di Iya, perangkat daerahnya. Betul. Jadi yang bagus-bagus itu jangan ngumpul di satu unit Daerah, gitu ya. iya, betul. Bisa Sebar. menyebar, bisa memberikan warna gitu ya di unit kerja lain, di perangkat daerah lain, sehingga tadi sasarangan majengna gitu ya Bu Kabid ya. Nah, terkait mutasi oke, talent iya tadi, terus redistribusi juga tadi disampaikan oleh Bu Kabid. Nah, ini ada lagi nih. Betul kata Bu Kabid tadi, kalau misalnya di Jabar mah wayahna kedak seueur ngiring tes. Termasuk memanai kelas jabatan. Ada fit and proper test gitu kan. Dari kelas 6 ke kelas 7 itu pasti prosedurnya harus diajukan dan lain-lain ya Bu Kabid ya. Dengan itu baru ada tes lagi. Nah, itu seperti kumaha. Ya jadi semangat ya jadi PNS Pemprov Jabar. Iya. Ini merupakan salah satu inovasi juga sebenarnya teh. Jadi Betul. biar netral, transparan, adil gitu ya. Kita memberlakukan namanya fit and proper test ini. Ini adalah fasilitas untuk PNS Jawa Barat jika ingin naik kelas jabatan. Kelas 5 ke kelas 6, kelas 6 atau ke kelas 7. Tentunya pada saat kita akan memproses fit and proper test ini melibatkan perangkat daerah juga. Jadi perangkat daerah nanti akan mengusulkan orang-orang yang akan dinaikkan kelas jabatannya sesuai dengan penilaian kinerjanya. Nah, pada saat perangkat daerah mengusulkan pun itu tidak hanya mengusulkan orangnya, namanya gitu, tapi juga harus menyiapkan formasinya. Jadi harus disiapkan dulu misalkan formasi ada kelas 5 ke kelas 6. Di kelas 6 itu ternyata penuh. Ini diusulkan. Nah, kita nanti BKD yang bingung. Ini udah lulus kelas 6 tapi pas baru ditempatkan di mana ini mau ditempatkannya. Akhirnya kan kita menyesuaikan ke formasi yang kosong. Akhirnya si perangkat daerah balik lagi. Kenapa ditempatkan di tempat lain ya? Karena formasinya memang tidak disiapkan. Jadi ini perangkat daerah juga harus menyiapkan formasinya kalau ingin mengusulkan pegawai-pegawainya untuk naik kelas gitu. Formasi nanti kami dari sisi SKJ-nya gitu ya, dari sisi administrasinya kita lihat udah lengkap atau belum gitu. Kami baru melaksanakan kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 2 fit and proper test itu. Dan sekarang masih diolah datanya. Lumayan tuh teh. Setiap yang kita buka itu tuh ada sekitar nyaris 200 orang gitu yang ingin naik kelas jabatan. Iya, betul. Iya, pastinya harus ada regenerasi, tapi juga kita harus memperhatikan formasi yang dipunyai ya di setiap perangkat daerah. Jangan sampai tos lulus tapi tak ada tempat. Nah, dicana ke perangkat daerah sana. Tapi yang untuk bersangkutannya juga harus mempersiapkan diri teh. Iya. Yang tadinya misalkan apa sih kelas 5 teh? Kelas 5 ke kelas 6 penyusun atau kelas 6 ke kelas 7 analis gitu ya. Tadinya penyusun menjadi analis kan daya analis juga harus ada gitu. Jadi kemampuan kompetensi untuk ke arah sana juga harus ada. Jadi Akang dan Teteh yang ingin naik kelas jabatan lihat kelas jabatannya itu sebagai apa, jadi tingkatkan kompetensinya gitu sehingga pada nanti tes itu insya Allah bisa menjawab. Terkait jabatan pelaksana tadi Bu, yang fit and proper test, ini yang terbaru tuh ada Kepempan baru ya Bu ya, nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur yang 3 Japel jabatan ya. Itu seperti apa Rara Santeno eta ge teh can rengse gitu. Ayeuna terus enggak deui lungsun nu sanes Bu Kabid. Iya. Nah, itu teh kan sudah diberlakukan ya PP 11 2024 terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah. Ada 3 macam nanti. Ada klerek, operator sama teknisi. Ini memang tidak beda jauh, mungkin kalau disetarakan mungkin gitu ya, kelas 5, 6, 7. Nah, untuk penempatan pelaksana di jabatan-jabatan tersebut
sejauh ini masih ada di biro organisasi, karena biro organisasi masih melakukan des ke setiap perangkat daerah. Nggak tahu nih Teh Ruli udah di des belum sama biro organisasi untuk kaitan itu? Sudah. Nah itu sejak awal tahun. Nah setelah nanti mungkin ada proses lagi di biro organisasi, setelah des nanti akan ada apa, baru nanti penetapan. Nah setelah penetapan kita nanti di bidang mutasi penyesuaian mengeluarkan SK sesuai dengan penetapan tersebut. Iya. Seperti itu sih jantan, banyak hal kan terbukti gitu di bidang mutasi promosi itu sendiri. Nah perihal tadi sih kita ngobrol panjang lebar, agak-agak mengarah banyak relevansinya dengan dimutasi ya Bu ya. Kalau di promosi kan biasanya tidak jauh dengan identically identically itu dengan pelantikan. Musim-musim pelantikan terser WA. Betul. Bu Kabid harus menghilang, celing gitu kan. Menjelang pelantikan. Tapi Bu, larasnya ini saya sebagai tim internal BKD gitu, acungi jempol nih ke rekan-rekan di khususnya BKD, dalam hal ini khususnya di timnya Bu Kabid promosi gitu ya. Kadang musim-musim itu berjalan itu biasanya sudah rame di luar gitu ya. Dan kadang ketika misalnya tertarus nih, saya kasebatnya orang BKD gitu ya. Anjing pelantikan, ini curhat. Ini gambaran sebagai bentuk apresiasi gitu ya ke tim. Oh, nya gitu jantan ngehnya tuh kami event kami di tim humas gitu adalah berarti ada sounding akan pelantikan karena rame di luar gitu. Tapi di dalamnya mah percayalah Kang Teteh senyap, sunyi dan sebagaimana biasanya aja gitu, tidak ada keriuhan sebagaimana dipikirkan gitu ya. Cukup riuhnya Bu Kabid dan timnya. Tidak tidur dan lain-lainnya. Iya betul. Tapi itu jadi satu ini ya, maksudnya saya sampaikan apresiasi ya Bu Kabid bahwa integritas itu menjadi satu hal utama gitu di BKD. Makanya tadi Bu Kabid juga sampaikan pokoknya mah kalau ada pungutan atau apa tidak ada di BKD dan tidak akan pernah, apalagi mengatasnamakan BKD itu tidak ada gitu. Nah itu satu sisi lain gitu. Sisi lainnya itu dalam hal khusus gitu berkaitan dengan identiknya BKD memutasi promosi apalagi pelantikan. Tuh aya di BKD tidak ada keriuhan, santai weh. Tahu-tahu malam siapkan tim humas untuk itu pelantikan. Nah, baru kami bisa menyiapkan itu. Jadi itu menjadi satu isu, satu hal yang luar biasa kalau kami. Dan kayaknya untuk bicara soal di tim promosi mah kita paham ya Bu ya, sekarang kan kondisinya dengan PJ ya Bu ya. Betul. Berarti ada banyak hal yang lebih panjang prosesnya, lebih rigid dan nampaknya itu lagi-lagi kembali akan pada kebijakan pimpinan ya, dalam hal ini Pak PJ mungkin dan perangkat ininya gitu, pendukungnya. Seperti apa Bu? Ada gambaran? Iya nih. Ya tadi yang Teh Ruli cerita terkait promosi tiba-tiba besok ada pelantikan. Memang kita tuh saya tuh sampai menekankan ke rekan-rekan khususnya yang bagian promosi yang ngurusin urusan itu, jangan sampai ngomong dulu keluar gitu. Kalaupun ada omongan keluar itu jangan dari kita. Itu kenapa bisa bocor misalkan yang namanya surat atau apa mungkin ya bisa aja terbaca gitu. Tapi kita tutup serapih mungkin biar itu tidak bocor dulu keluar, karena apa? Yang namanya pelantikan, keinginan pimpinan itu akan berbeda. Misalkan Teh Ruli udah di set nih di dinas A gitu, tiba-tiba berubah. Teh Ruli udah punya bocoran nih ke A, tiba-tiba dirubah. Kenapa saya dirubah? Kan kemarin di sini. Nah itu untuk menghindari seperti itu, karena proses itu betul-betul sangat dinamis perubahannya. Hari ini siapa? Nanti sore siapa, malam siapa, subuh begitu itu siapa gitu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kita menjaga itu ya untuk jangan sampai ada yang merasa dirugikan gitu. Ih, saya udah di set jadinya nah pindahnya gitu. Kayak gitu. Nah itu untuk yang kenapa kita betul-betul menjaga informasi itu. Kemudian ya betul tadi Teh terkait dengan posisi pimpinan kita yang dijabat oleh penjabat gubernur. Ini ada aturan dari dari BKN bahwa kita harus menerapkan NSPK di mana sebetulnya penjabat itu boleh melakukan pelantikan atau melakukan rotasi mutasi.
baik itu struktural, fungsional maupun pelaksana. Jangankan ke struktural teh, pelaksana pun mungkin di sini ada yang harap-harap cemas atau ada yang berharap atau bahkan ada yang nggak mau dipindahkan. Kenapa kok lama? Karena kita memang harus proses pertek dulu. Iya, betul. Pertek ke BKN, kita dengan berbagai syarat, syaratnya itu berkembang teh. Makanya ini nanti rekan-rekan mutasi akan berkoordinasi ke BKN gitu terkait itu. Jadi kita udah menyiapkan semua syaratnya, kemudian kita nunggu itu satu pertek itu untuk kita gitu ya, untuk di Pemprov Jabar mungkin banyak mungkin ya kita mengajukan pertek bisa 1 sampai 2 bulan baru keluar. Luar biasa, gitu. Nah, nanti keluar pertek itu baru kita lakukan proses selanjutnya itu menerbitkan SK sesuai dengan pertek tersebut. Dan pada pertek itu pun ada kemungkinan tidak dipertimbangkan dengan berbagai hal. Sekarang mungkin Bapak dan Ibu dengar 2 tahun tidak boleh pindah dari jabatan. Itu berlaku juga untuk pelaksana. Jadi pelaksana itu kalau kita mengusulkan belum 2 tahun akan ditolak sama BKN. Kecuali dengan syarat-syarat tertentu misalkan didukung oleh ada pernyataan pimpinan, ada SPTJM kayak gitu, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Nah kaitan tadi balik lagi dengan pelantikan struktural itu sama. Apalagi struktural, JPT, JA, JP, itu kita harus ada rekom dulu ke KSN, karena KSN masih ada ya. KSN nanti KSN menjawab, hasil jawaban ini menjadi dasar kita mengajukan lagi ke BKN untuk pertek. Nanti pertek itu kalau sudah lahir dalam jangka waktu sebulan 2 bulan itu nanti jadi dasar ke Mendagri untuk izin pelantikan. Nah jadi tahapannya banyak, tapi kalau misalkan definitif kan langsung aja tuh. Kalau definitif paling ke KSN terus ke Mendagri. Ini harus ada BKN dulu gitu. Nah di BKN pun perteknya itu ada kadaluarsanya teh. Jadi kadaluarsanya itu 1 bulan. Kalau misalkan 1 bulan ternyata proses itu belum selesai atau usul dari Mendagri belum selesai, ini sudah habis masa kadaluarsanya, ulang lagi pertek. Ulang lagi ya, biasanya sebulan 2 bulan lagi. Untuk perpanjangan pertek. Dan kadang pada perpanjangan pertek tuh BKN tuh betul-betul teliti. Jadi memeriksa lagi yang tadinya udah lolos, kok jadi nggak lolos gitu. Bisa begitu. Ternyata ada unsur lain, ada hal lain gitu ya, yang gitu. jadi pertimbangan gitu ya. Nah seperti itu, jadi prosesnya memang untuk posisi pimpinan kita sebagai penjabat gubernur panjang. Iya. Jadi prosesnya lumayan lah gitu, karena kan melibatkan instansi pusat juga. Kalau misalnya tadi even bahkan pelaksana pun 2 tahun ya dengan pertek. Bu Kabid, kalau misalnya nanti kalau sudah ada definitif nih, kita udah ada Bapak Gubernur terpilih misalnya, itu masih akan tetap berlaku? Yang 2 tahun tetap berlaku. Oh, tetap berlaku ya. Tapi proses untuk apa yang akan di-cut berarti? Mutasinya itu tidak perlu lagi ke BKN. Tidak perlu ke BKN. Langsung putusan gubernur. Langsung keputusan gubernur. Seperti itu ya Kang Tete gambarannya. Jadi kenapa agak melambat gitu ya proses perjalanannya, yaitu tadi karena kita memang ada prosedur tambahan yang harus ditempuh, harus gitu ya, jangan sampai ada ketidaksesuaian yang karena ujung-ujungnya ada kejadian teh di beberapa kabupaten kota itu dia. Tidak melalui prosedur itu dan dilakukan pelantikan itu batal. Nah dibatalkan kan setelah pelantikan kan lebih mengerikan itu sebetulnya kan. Jadi kita ya Pemprov Jabar menjaga semua sesuai dengan aturan gitu. Sangat berhati-hati. Biar tidak ada masalah, ada pusing atau ditanya-tanya. Pokoknya luar biasa nih sudah mengawal ya proses tadi yang pemilihan demi pemilihan yang alhamdulillah qadarullah sudah ya kita satu diantaranya Pak Sekda gitu kan. Itu juga long way to go ya. Apresiasi luar biasa ke tim yang pastinya tidak mudah juga itu ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita menunggu pilkada, nanti akan seperti apa lagi ritmenya dan lain-lain menyesuaikan kembali ya Bu Kabid ya. Baiklah, sebetulnya satu lagi sih di Bidang Mutasi Promosi itu terkait pangkat ya Bu Kabid ya. Mungkin sebetulnya di episode sebelumnya juga timnya sudah dijelaskan lebih lanjut, ada bahwa intinya sih ada 6 periode gitu kan, luar biasa, itu kabar baik ya. Betul. Jadinya Akang Tete terkedangan terusan lami gitu untuk naik pangkat, padahal terus lebat misalnya kalau Javung angka kreditnya terus lebat dan lain-lain, itu biasa mengajukan. Begitu juga untuk teman-teman pelaksana dan struktural. Ada lagi Bu Kabid yang disampaikan atau pesan-pesan ya sebelum kita tutup untuk Akang Tete terkait mutasi tadi dan promosi?
rotasi dan promosi. Apa ya pesan-pesannya? Yang pertama kalau Akang Teteh jangan putus harapan. Bekerja di Pemprov Jabar apa-apa dites, apa-apa dites. Tapi itu untuk menjaga kualitas. Untuk menjaga kualitas sehingga Akang Teteh juga bersemangat untuk bertugas. Nah, kaitan dengan mutasi, jika ingin mengajukan mutasi karena atas permintaan sendiri, itu bisa terbuka dan bisa diusulkan ke imutasi. Nanti di imutasi ikutin aja itu syarat-syaratnya apa saja tuh banyak. Tapi sebagian sudah ada di Siap Jabar, Bapak Ibu tinggal ambil aja gitu kan. Itu untuk yang mutasi. Kemudian kalau nanti ada kaitan redistribusi, jangan takut juga. Redistribusi itu intinya untuk meningkatkan atau untuk mobilitas tugas ya. Jadi kita untuk meningkatkan pengalaman-pengalaman bahwa kita sudah bertugas di sini, sudah bertugas di sana, dan itu pun tentunya arahan pimpinan. Tidak serta-merta hanya BKD yang menentukan gitu. Tapi kalaupun BKD yang menentukan memang berdasarkan aturan-aturan, formasinya kita lihat, SKJ-nya kita lihat, kemudian yang bersangkutan atau pegawainya juga kita lihat. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang terkena dampak redistribusi, jangan langsung berpikir tadi pindah ke masalah naon gitu. Jangan berpikir ke sana, nggak ada. Jadi orang pindah itu bukan karena ada masalah, tapi emang diperlukan oleh organisasi gitu. Betul. Terkait promosi ya itu tadi tahapannya panjang. Tahapannya panjang, jadi Bapak Ibu yang ingin proses mutasi, promosi, rotasi, atau misalkan ada pimpinannya yang kosong itu kok lama banget ya BKD nggak ngisi-ngisi. Karena prosesnya panjang gitu. Belum kita pembahasan di internal. Setelah kita sepakat kita ajukan dengan 3 instansi pusat, itu pun perlu waktu. Tapi kami mencoba semua berjalan dengan sesuai harapan Bapak dan Ibu. Kita lakukan percepatan dengan tidak hanya kita berkomunikasi, kita pun kadang suka juk-juk teh kan itu ke pusat. Ini gimana nih? Dikejar gitu, biar cepat turun gitu, seperti itu. Itu mungkin. Terus kalau yang kepangkatan mah ada yang beberapa yang menanyakan kalau BTS itu itu harus diusulkan kembali, baik oleh yang bersangkutan melengkapi persyaratan, oleh pengelola juga diusulkan. Jadi tidak serta-merta udah diusulkan karena BTS udah itu aja yang nggak bisa sih, tetap harus diproses kembali. Harus diusulkan kembali. Jadi mekanisme sementara yang ada seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa merubah proses bisnisnya sehingga nanti mudah-mudahan tidak harus yang BTS itu tidak harus diulang lagi dari awal. Mudah-mudahan. Tapi sama ini memang dari BKN-nya menginginkan seperti itu. Gitu. Siap, itu jantan pencerahannya untuk kita semua ya Kang Teteh. Informasi terkait itu, mutasi, promosi, dan pangkat yang relevan yang khususnya di Pemprov Jabar. Bu Kabid hatur nuhun ya. Sami-sami. Sudah sharing, insya Allah sangat bermanfaat dan pasti masih banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita bahas. Tapi mudah-mudahan nanti kita sambung sanes waktos dan dengan kondisi Bu Kabid sudah sehat. Ya, nahan batuk. Teteh jangan lupa ya, katanya like, subscribe, komen, follow sosmed PKD Jabar. Terus nanti kita juga ketemu lagi di ASN Jabar, ikut bicara lainnya. Ajib.